Bersyukur dilakukan bukan pada waktu kita berkelimpahan saja, tapi bersyukur dilakukan pada waktu kita berkekurangan. Karena bersyukur dibutuhkan bukan sewaktu-waktu, tapi bersyukur dibutuhkan setiap waktu. Baik, kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, pada bulan Desember ini kita mengangkat tema tentang bersyukur. Karena 11 bulan kita telah lewati di tahun 2022. Kita berada di bulan terakhir. Dan itu sebabnya kita akan bahas tentang syukur apapun yang terjadi. Mungkin kau banyak kehilangan, mungkin kau mengalami duka cita. Dan kau bahkan mengalami pengkhianatan, kau mengalami lembah-lembah. Tapi hari ini kita akan belajar tentang rasa syukur. Kenapa kita perlu belajar tentang rasa syukur? Karena rasa syukur adalah satu kata yang paling disukai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. I worship you. Itu kata yang paling bikin Tuhan impress. Kalau Tuhan impress dengan kata-katamu, kalau Tuhan impress dengan hatimu, kalau Tuhan impress dengan hidupmu, maka Dia gak akan mungkin tinggal tenang di singgasananya. Dia akan segera meninggalkan singgasananya dan segera menjawab segala kebutuhan dan doamu. Ini definisi mengenai rasa syukur. Rasa syukur adalah sebuah perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih kepada Tuhan atas segala yang terjadi dalam hidup kita. Jadi rasa syukur itu artinya setuju dengan apa yang kita alami. Setuju dengan Tuhan apa yang telah kita hadapi. Jadi rasa syukur itu artinya tahu berterima kasih. Tadi pagi istri saya menyampaikan firman tentang orang-orang yang gak tahu berterima kasih. Yang pertama, tidak menghargai kebaikan Tuhan. Yang kedua, mempermalukan nama Tuhan. Beliau akan menyampaikan kembali nanti di ibadah ketiga. Sungguh luar biasa. Rasa syukur adalah rasa di mana engkau tahu berterima kasih. Apapun yang kau hadapi, Tuhan adalah sutradara yang terbaik, yang di mana endingnya selalu indah pada waktunya. 1 Tesalonika pasal 5. Ayat 18. Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Rupanya firman Tuhan berkata bersyukur dalam segala hal. Artinya bersyukur merupakan sebuah perintah Tuhan. Kalau Tuhan memberi perintah, pasti ada maksud dan tujuan. Kalau Tuhan memberi perintah, semuanya untuk keuntungan kita dan bukan keuntungan Tuhan. Saudara mau bersyukur, saudara tidak mau bersyukur, Tuhan tidak pernah rugi. Yang rugi kita kalau kita berhenti bersyukur. Karena dengan bersyukur Anda merasakan kelegaan. Dengan Anda bersyukur Anda justru mendapatkan kekuatan. Dengan Anda bersyukur Anda menyehatkan, Anda punya fisik dan pemikiran. Ada begitu banyak di pihak medis. Para dokter tidak bisa menemukan penyakit orang tersebut. Tapi ketika mereka diajar bersyukur terhadap situasi yang mereka hadapi, ternyata itu adalah obat yang manjur menyembuhkan penyakit mereka. Semua perintah disampaikan kepada kita bukan untuk keuntungan Tuhan. Tapi semua perintah disampaikan kepada kita untuk kepentingan kita. Sama ketika kita memberi perintah kepada anak kecil, nah sikat gigi. Perintah itu diuntungkan bukan untuk si orang tua. Tapi perintah itu diuntungkan untuk si anak. Sebab kalau kamu gak sikat gigi, maka gigimu akan sakit, mulutmu akan bau, maka kamu akan bermasalah. Susah tidur. Sama hal, kenapa Tuhan menyuruh kita bersyukur? Untuk kepentingan kita. Berikutnya, ternyata bersyukur itu merupakan hal yang kita perlu lakukan setiap waktu. Bersyukurlah dalam segala hal. Berarti bersyukur diperlukan bukan sewaktu-waktu, tapi bersyukur diperlukan setiap waktu. Bersyukur dilakukan bukan pada waktu kita sehat saja, tapi bersyukur juga dilakukan pada waktu kita tidak sembuh-sembuh dari sakit. Waktu kita terkapar di ranjang, tidak sembuh-sembuh. Bersyukur perlu dilakukan. Bersyukur dilakukan bukan pada waktu kita berkelimpahan saja, tapi bersyukur dilakukan pada waktu kita berkekurangan. Karena bersyukur dibutuhkan bukan sewaktu-waktu, tapi bersyukur dibutuhkan setiap waktu. Orang yang bersyukur adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Makanya orang yang sulit sekali untuk mengampuni adalah orang yang tidak tahu berterima kasih bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi.
Manusia boleh mereka-reka yang jahat. Tapi ketika Yusuf bersyukur, Tuhan mengubahnya menjadi kebaikan. Siapa yang menyangka sumur kering? Siapa yang menyangka di mana Yusuf mengalami pasar budak? Siapa yang menyangka ketika Yusuf mengalami yang namanya dihianati, di penjara, difitnah. Tapi ketika dia tetap bersyukur dalam segala hal, Tuhan lihat. Ini yang membuat Tuhan impress, meninggalkan singgasananya dan kemudian mengangkat Yusuf menjadi Perdana Menteri. Melebihi orang-orang lulusan S1, S2, S3 di Mesir yang mengerti tulisan pitograf kuno. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja.